Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hai anak-anakku sekalian dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Lili Setioko. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang fikih muamalah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari masalah jual beli. Kita sebagai manusia sosial pastilah sering melakukan transaksi jual beli. Dalam pandangan Islam, jual beli ini diatur dengan sangat rinci agar dalam pelaksanaannya nanti bisa sesuai dengan hukum-hukum Islam. Nabi pernah mencela pelaku jual beli yang curang dengan menyatakan tempat yang paling buruk adalah pasar. Dan di sisi lain, Nabi juga pernah bersabda yang berbunyi, An Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, At-tajirus saduqu al-aminu ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada, rawahu Tirmidzi, yang artinya dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah agar siswa mampu menganalisis dan mempresentasikan masalah yang terkait dengan jual beli, sehingga menumbuhkan sikap tolong-menolong, jujur, amanah, dan tanggung jawab dalam aktivitas sosial ekonomi pada era digital dan global. Pada kesempatan kali ini, hal-hal yang akan kita pelajari, yang pertama, pengertian jual beli. Dasar hukum jual beli menurut Al-Quran dan hadis. Hukum jual beli, rukun jual beli, syarat sah jual beli, dan macam-macam jual beli. Pengertian jual beli. Secara bahasa, jual beli yaitu tukar menukar secara mutlak atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Dasar hukum jual beli tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam hadis Nabi disebutkan, an Rifa'at bin Rafi'in radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayu kasbin at-tayyib, qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrurin, rawahu Al-Bazzar. Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, mata pencarian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih. Hadis riwayat Al-Bazzar dan disahkan oleh Al-Hakim. Hukum jual beli. Hukum jual beli dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, mubah. Transaksi jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah transaksi
yang tidak dilarang dalam Islam dan tidak diwajibkan. Atau kata lain, hampir sebagian besar transaksi dari jual beli masuk dalam kategori mubah. Yang kedua, hukum jual beli wajib, yaitu transaksi jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah transaksi yang diwajibkan atau diperintahkan dalam Islam, yang apabila tidak terjadi jual beli ini akan timbul maldharat atau bahaya. Contohnya, seseorang yang memiliki banyak hutang tidak mampu membayar tetapi dia mempunyai harta untuk dijual. Yang ketiga, transaksi jual beli masuk kategori sunnah, yaitu transaksi jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah transaksi yang dianjurkan atau disunahkan dalam Islam, meskipun tidak diwajibkan. Biasanya dalam transaksi ini mengandung unsur sedekah atau memasukkan kebahagiaan ke dalam hati si penjual. Hukum jual beli yang keempat adalah haram. Transaksi jual beli yang termasuk dalam kategori ini adalah transaksi yang dilarang dalam Islam. Misalkan, jual beli barang haram atau najis. Atau bisa juga jual beli yang terlarang atau merugikan salah satu pihak. Syarat dan rukun jual beli. Rukun jual beli meliputi penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, alat untuk tukar menukar barang atau alat pembayaran, dan yang terakhir adalah ijab dan qabul. Syarat sah jual beli. Yang pertama, syarat sah penjual dan pembeli. Yang pertama yaitu baligh. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, bukan pemboros. Dan yang terakhir, bukan paksaan. Syarat sah barang yang diperjualbelikan. Yang pertama, benda yang diperjualbelikan harus jelas. Yang kedua, barang harus bermanfaat. Yang ketiga, harus suci. Yang keempat, milik sendiri, milik penjual dengan sempurna. Dan yang terakhir, dikuasai oleh pembeli. Alat untuk tukar menukar barang. Yang pertama, harga harus disepakati oleh kedua belah pihak. Yang selanjutnya diserahkan langsung. Yang ketiga, jika jual beli itu termasuk dalam barter, bukan berupa barang haram. Yang terakhir, syarat ijab dan qabul. Ijab dilakukan oleh penjual, sedangkan qabul dilakukan oleh pembeli. Macam-macam jual beli. Yang pertama, jual beli secara sah, yaitu jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi syarat dan rukun jual beli. Yang kedua, jual beli terlarang. Yang pertama, jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya dan belum waktunya untuk diperjualbelikan. Sebagai contoh, jual beli buah-buahan yang masih muda dan masih ada pada pohonnya.